Pemirsa, setelah sebelumnya menyebut kasus ditutup, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa penyelidikan terkait meninggalnya siswa SMP Afif Maulana di Jembatan Kuranci Padang, Sumatera Barat tidak dihentikan. Polda Sumbar pun hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif terkait penyebab meninggalnya Afif Maulana. Polda Sumatera Barat menegaskan penyelidikan kasus kematian siswa SMP bernama Afif Maulana masih berlanjut dan belum dihentikan. Polda Sumatera Barat menekankan bahwa informasi yang menyatakan kasus tersebut telah dihentikan adalah kesimpulan yang salah. Polda Sumatera Barat pun menyebutkan hingga kini pihaknya masih terus mencari bukti dan saksi demi memperoleh keterangan yang lengkap terkait penyebab pasti kematian Afif Maulana. Pencarian bukti dan saksi ini penting dilakukan untuk mengklarifikasi apakah Afif Maulana benar-benar meloncat ke sungai atau tidak. Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Kapolda pada saat press conference pada hari Kamis yang lalu, bahwa jelas Polda Sumatera Barat sampai saat ini masih mencari dan masih menyelidiki serta mencari informasi untuk dijadikan keterangan, mencari saksi, mencari barang bukti untuk dijadikan keterangan yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Hingga kini sebanyak 13 orang saksi telah dilakukan pemeriksaan oleh Polda Sumbar terkait tewasnya Afif Maulana. Polda Sumbar pun berkomitmen untuk transparan dan profesional dalam menangani setiap kasus, termasuk kasus meninggalnya Afif Maulana. Delvineski, BTV, Padang, Sumatera Barat. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam, kita telah terhubung dengan Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch, dan Arianto Sutadi, Penasihat Kapolri. Selamat sore Pak Sugeng dan Pak Arianto. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, ada begitu banyak kejanggalan dalam kasus Afif ini yang dikemukakan oleh pihak keluarga. Bahkan pihak keluarga hari ini melapor ke Propam, ke Mabes Polri. Bagaimana kemudian kita bisa mempercayai objektivitas pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Sumatera Barat, dalam mengusut kasus ini? Ya, itu sekarang lagi ngetren ya. Semua orang komplain ada kejanggalan-kejanggalan. Kalau saya dengar, kemarin saya sudah ngecek ke Kapolda. Itu kasus yang di Sumatera Barat itu sebenarnya ada diawali dari pembubaran rencana tawuran antara dua geng atau tiga geng. Kemudian ketika diadakan pengejaran untuk dibubarkan, itu Adit itu memboncengkan Afif. Kemudian ditendang oleh yang mengejar itu dan jatuh. Dan kemudian yang mengejar itu tetap melanjutkan pengejaran ke yang rencana tawuran yang lainnya. Sedangkan ketika si Adit itu jatuh sama si Afif menuju ke tengah jembatan dan ngomong mau terjun gitu, terus dilarang oleh si Adit yang boncengan, jangan kita menyerah saja gitu. Nah, kemudian si Adit itu balik mau mengambil HP-nya dan kemudian ditangkap oleh tim yang membubarkan tawuran itu, dan kemudian si Adit dibawa ke Polsek. Tapi ketika dibawa ke Polsek itu, si Adit bilang, itu ada teman saya di situ, dia loncat, gitu, mungkin. Gitu. Dia bilang, nggak mungkin lah. Polisinya bilang, itu kan tinggi, gitu. Tanpa dihiraukan. Kemudian si Adit itu kemudian dibawa ke Polsek. Nah, ketika dibawa ke Polsek itulah dia bersama 18 orang yang ditangkap karena mau tawuran itu, berikut senjata-senjata tajam yang bisa ditangkap. Kemudian di Polsek itulah terjadi tindakan yang di luar disiplin oleh anggota-anggota yang di Polsek itu ya, ada 18, sehingga disitulah memang terjadi pemukulan, suruh jalan jongkok dan sebagainya. Itulah kejadian yang kedua. Nah, kemudian tersangka yang dari tawuran itu kemudian dibebaskan, ternyata ditemukan berapa jam kemudian, saya lupa ya, ditemukan si Afif itu ada di bawah oleh 2 orang, bahwa dia dalam kondisi meninggal gitu. Nah, jadi sementara ini dari hasil pemeriksaan Kapolda itu ada sudah berapa 13 atau berapa banyak lah kasus yang diperiksa. Kesimpulannya seperti itu sementara, gitu. Dan kemudian kepada orang yang melakukan tindakan di luar disiplin terhadap para yang tawuran itu sudah dikenakan tindakan sipil.
Nah, Oke. akibat daripada itu sekarang yang tersebar adalah korban merasa bahwa ini putranya itu habis dianak polisi, nggak mungkin dia lompat. Intinya begitu. Jadi sekarang ini ketidakpercayaan bahwa itu anak itu terjun lompat karena ketakutan atau memang dianiaya polisi. Padahal menurut Kapolda yang 18 orang yang diperiksa di Polsek itu tidak ada yang namanya Afif. Itu kira-kira sementara begitu Oke. kejadian yang terjadi. Baik, saya ingin minta tanggapan dari Pak Sugeng. Pak Sugeng, Polda Sumatera Barat sendiri juga sudah menegaskan ya bahwa kasus ini tidak ditutup. Menurut Anda sendiri, bagaimana kemudian kita bisa mempercayai objektivitas dalam penanganan kasus ini? Kalau IPW melihat ada dua kasus yang berbeda ya. Satu adalah dugaan tindakan penggunaan kekerasan oleh anggota polisi Samapta yang membubarkan anak-anak yang mau tawuran itu ya terhadap para anak-anak yang ditangkap tawuran, ada berapa anak gitu ya. Itu satu kasus tersendiri ya. Yang kedua adalah kasus ditemukannya Afif meninggal dunia dan sudah dilaporkan ke polisi. Dilaporkan oleh orang tua sebagai satu kasus pidana. Kalau kemudian kita bicara kasusnya Afif, maka harus kembali ingat ini. Kepolisian harus memeriksa perkara tersebut ya sebagai perkara ditemukannya matinya Afif. Apakah ini ada satu peristiwa pidana matinya secara tidak wajar dan ada yang mengakibatkan mati ya? Atau matinya karena kecelakaan, ya. Nah ini harus didalami dengan apa? Dengan pendekatan yang selalu dibilang scientific crime investigation, ya. Kalau ada jenazah meninggal ditemukan di air, maka otopsi harus dilakukan untuk menemukan sebab kematian. Karena di air ini ada dua pendekatan ini, ya. Apakah mati karena tenggelam? Ya, kalau mati karena tenggelam itu di paru-paru korban, ya, di paru-paru korban itu akan ditemukan cairan air atau jasad renik di dalam air atau plankton di dalam paru-paru maupun di perut, ya. Jadi kalau dia mati di dalam air, sehingga ketika dia loncat, ya, dia masih hidup ini, ya. Atau kedua dikatakan bahwa ada rusuknya patah menembus paru-paru, maka harus dilakukan olah TKP di sekitar titik Afif yang diduga meloncat. Apakah di sepanjang sungai, ya, dia nyerosot atau dia loncat dari jembatan. Nah ini kan harus dicek ya ketinggian jembatan, apakah dasar sungai itu adalah dangkal, mengandung batu atau seperti apa. Ini yang belum didapatkan dari penjelasan kepolisian. Baru disampaikan bahwa mati karena patahnya tulang rusuk menembus paru-paru. Nah, ini juga ada bedanya ya, harus didalami, ini ada bedanya. Kalau dia meloncat seketika mati, ya, di dalam paru-parunya juga tidak banyak ditemukan air ya, kalau seketika mati. Tapi kalau dia meloncat, ditemukan banyak air, dia tidak langsung mati itu, ya. Nah, itu pendekatannya itu dulu ya, sebab kematian. Sama yang kedua, ini harus dijelaskan apakah Afif sempat dalam penguasaan polisi, ya. Penguasaan polisi misalnya dia ditangkap atau seperti apa. Nah, ini harus dijelaskan ya, demikian. Baik, artinya langkah pertama untuk mengusut tuntas kasus ini memang memastikan ya penyebab kematian dari Afif. Artinya langkah untuk ekshumasi dan otopsi ulang ini memang sudah tepat, Pak Sugeng. Kalau hasil otopsi pertama sebetulnya ada penjelasan terkait bedah mayat ya. Ini kan belum jelas nih. Apakah dilakukan bedah mayat, ya? Kalau belum, maka perlu dilakukan ekshumasi. Karena ada laporan pidananya, laporan pidana matinya Afif. Untuk memastikan ini. Ini kan sudah berulang-ulang kasus seperti ini ya. Kemarin kasus matinya Brigadir Yosua, kemudian kasus Vina ya. Ini jangan kemudian
diabaikan pendekatan-pendekatan scientific crime investigation seperti ini. Baik, Pak Arianto, poin kedua yang disampaikan Pak Sugeng tadi ya, memastikan apakah Afif pernah berada di atau pernah diperiksa di Polsek Kuranji. Masalahnya kan CCTV-nya yang disebutkan CCTV-nya ada, tidak rusak, tapi memang terhapus secara otomatis. Ya, saya jawab ya. Ya, ini memang prosedurnya seperti apa? Apakah memang prosedur CCTV di kepolisian tidak punya backup atau seperti apa? Apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi itu menurut Kapolda sudah dilaksanakan. Ya. Otopsi sudah dilaksanakan dan hasil otopsi itu menunjukkan bahwa 7 tulang iga itu patah dan kemudian menembus paru-paru sehingga paru-parunya bocor dan itulah akibat kematian daripada si Afif. Itu menurut dokter yang melakukan otopsi. Oke. Yang kedua, si Afif tidak pernah ada dibawa ke Polsek karena tidak ada saksi yang mengatakan. Yang ada adalah saksi utama yaitu si Adit yang membonceng itu tadi. Karena dia kan dibonceng, kemudian ditabrak dari belakang oleh polisi yang ngejar, kemudian dia jatuh, lesek terguling-guling, kemudian si Afif jalan ke jembatan, dia menyerahkan diri. Tapi kemudian si Afifnya kan hilang. Yang kemudian dia bersama dengan 18 orang yang ditangkap di Polsek itu tidak ada Afif di situ. Gitu. Jadi Afif tidak pernah ada di tangan polisi. Bahkan polisi yang ngejar itu pun waktu itu juga tidak mengenal si Afif itu karena kan dia nggak langsung ngejar ke sana. Gitu. Itu jadi apa yang disampaikan itu tadi sudah dilakukan dan kemudian keterangan yang jelas bahwa dia itu sudah diotopsi ya, kemudian sudah dan kemarin tadi malam Kapolda itu mendapatkan rekaman HP-nya daripada si Afif. Kan kemarin kan ibu korban mengatakan bahwa anaknya itu anak baik, nggak pernah terlibat dan sebagainya. Tetapi sayangnya tadi malam dari dibuka HP-nya itu dia berwianan dengan Adit. Adit itu adalah kepala geng yang mau tawuran itu. Dia memang janjian mau berangkat mau tawuran gitu. Nah ini bukti yang perlu disampaikan kepada publik. Kondisinya kayak gitu. Kalau saya ya sebagai orang yang lihat ini, tolong ya jangan sampai korban itu terobsesi dengan keterangan-keterangan orang yang wah ini harus pas dianiaya polisi dulu enggak. Itu kejadiannya betul tadi sudah sampaikan Pak Sugeng tadi. Ada 2 kejadian. Kejadiannya adalah penangkapan orang yang ikut tawuran itu di Polsek dan itu dilakukan tindakan yang di luar disiplin gitu ya. Dan itulah yang sekarang sudah ditangani oleh polisi dan sudah dihukum. Adapun kepada Afif ini kemarin dikatakan dihentikan itu adalah berita dari media. Pak Kapolda tidak pernah melakukan penghentikan. Tapi dengan ditemukan mayat itu dia sudah melakukan olah TKP, meriksa saksi, mengadakan otopsi dan sebagainya. Hasilnya sementara itu tadi yang bisa sampaikan. Pak Arianto, tapi masalah CCTV ini sebenarnya untuk evaluasi ke depannya juga ya, jangan sampai apakah sebelum terhapus secara otomatis tidak ada penyimpanannya? Ini CCTV itu ya, CCTV yang ada di Polsek itu hanya 1 tera daya rekamannya itu, sehingga 1 tera itu hanya mampu untuk 9 hari. Begitu hari berikutnya dia otomatis terdelete oleh rekaman-rekaman yang baru. Itu tapi sebelum terhapus memang tidak disimpan terlebih dahulu begitu untuk keperluan kemungkinan hal-hal seperti ini terjadi kemudian. Mungkin ini bisa menjadi evaluasi gitu, juga yang Pak Arianto. Ya mungkin ya memang gitulah rakyat atau negara itu minta polisi harus tanggi. Tapi tolong ya dibiayai itu. Tahu nggak seperti DNA itu. Sekali DNA itu 100 juta biayanya itu. Baik. Padahal polisi nggak ada anggarannya. Itu kenyataannya kayak gitu loh. Dan itu di Polsek ya memang adanya seperti itu ya gitu. Ya risikonya seperti itu. Baik. Pak Sugeng tadi sepertinya ingin menanggapi. Silakan Pak Sugeng. Ya, ini ada 2 yang tertinggal ya menurut saya. Olah TKP di jembatan Kuranji ya. Kalau dikatakan bahwa Afif itu setelah diotopsi sebabnya ada tulang patah ya, maka olah TKP itu menjadi penting untuk mendapatkan fakta, data dan juga barang bukti ya. Apakah Afif kan patahnya itu karena ada benturan pasti ya. Bisa juga dilakukan uji coba kalau misalnya dijatuhkan benda di atas air tanpa ada batu ya, apakah akan patah? Itu kan seperti itu untuk menemukan satu penemuan kebenaran yang mendekati itu Pak Sugeng, kalinya itu kurang lebih cuma 1,5 meter airnya itu Pak Sugeng. Jadi itu 15 meter. 15 meter, jadi kalau jatuh diperkirakan kena batu, kurang lebih begitulah.
Nah, itu yang harus dijelaskan oleh pihak kepolisian dengan olah Oke. TKP menurut saya ya. Sehingga olah TKP-nya juga misalnya terbuka sehingga masyarakat tahu, karena kita di sini tidak tahu semua nih ya. Ya, memang itu. Kita bisa Ya. tidak tahu semua, kita harus juga fair ya. Pihak kepolisian juga harus jujur dalam prosesnya gitu ya. Jadi supaya kita tidak misleading di dalam kasus ini, nyasar kemana-mana gitu. Yang kedua soal hasil karena ditemukan di dalam air, ini otopsi paru-paru harus dijelaskan juga menurut saya. Kecuali dia tidak ditemukan di dalam air ya. Ini otopsi terkait paru-paru juga belum terbuka. Demikian sih dari saya. Baik, Pak Haryanto dan Pak Sugeng, sebelumnya kan juga LBH Padang sempat ke TKP ya untuk memeriksa secara langsung dan menduga ada perubahan di TKP, ada dugaan kemudian upaya untuk mengaburkan barang bukti. Pak Haryanto, saya ingin minta tanggapan Anda. Itu saya minta ya, ini satu contoh ya, seorang LBH yang menurut saya dia tidak profesional bekerja. Dia menyampaikan asumsi-asumsi dan kejanggalan kecurigaan itu hanya pakai asumsi, bukan hanya pakai kemampuannya dia. Merubah TKP dan sebagainya disangkanya untuk mengaburkan. Dia sudah menuduh polisi mengaburkan. Ini yang saya sayangkan ya, LBH model seperti dia ini. Saya tidak suka, tidak begitu cocok ya dengan cara menyampaikan gitu. Kasihan ya. Nah, jadi seorang korban yang putranya meninggal, tapi disuguhi dengan kayak gitu ya, suudon kayak gitu, itu akhirnya kan itu ibu itu kasihan. Dendamnya bukan main dengan polisi. Padahal kenyataan yang terjadi itu seperti itu, Pak Kapolda jujur ya gitu. Tapi kemudian gara-gara disampaikan seakan-akan curang karena melihat polisi dulu curang, maka ini curang itu. Itu saya kira ini sebagai contoh ya untuk yang lain-lain. Jangan ditirulah model-model LBH seperti itu. Jadi menurut Anda apa yang disampaikan LBH ini opini, hanya asumsi semata? Opini, dia hanya asumsi aja, asumsi bukan kenyataan dia. Apa itu masuk perubahan TKP? Mereka TKP sempat pasti mengecek berubah kalau langsung saya ke TKP, Pak Haryanto. TKP. Dari pihak Iya, LBH sama. Padang sempat TKP datang itu langsung ke kadang-kadang TKP. TKP itu kadang-kadang ya berubah kalau habis diolah, karena itu kan di sungai kan, airnya kan mengalir. Jadi Gitu. secara natural. Tapi kok kemudian gitu ya? kok dia menuduh katanya menghilangkan jejak dan sebagainya, itu saya kira nggak benar lah. Itu Oke. fitnah. Saya katakan Baik. itu fitnah. Oke, Ya. Pak Sugeng silakan tanggapan Anda. Ya, sekali lagi, olah TKP itu kemudian dilakukan dengan pendekatan saintifik tadi ya. Misalnya ketinggian 15 meter, tadi disampaikan Pak Haryanto, atau 20 meter. Kedalaman sungai juga diukur, apakah ada batunya ya. Di titik mana kira-kira Afif meloncat, sepanjang jembatan itu ya, itu diperiksa. Kemudian kan ada pendekatan saintifik juga terkait dengan ilmu fisika, tekanan dan gaya ya, beban tubuh ditambah gravitasi dan ketinggian benturan itu memiliki ukuran. Ini ada ya, ukurannya ada, apakah di bawah itu ada batu ya. Ini menurut saya perlu penjelasan dari penyelidikan atau penyidikan oleh polisi ya, disampaikan supaya betul bahwa patahnya tulang rusuk Afif ya, kalau dia meloncat kan dia masih hidup itu ya, membentur seketika mati atau masih hidup megap-megap menelan air ya, ini kan bisa dijelaskan oleh ahlinya, ahli soal dokter forensik ataupun tadi soal fisika tadi ya, pendekatannya ya. Baik. Jadi Baik. seperti itu. Baik, kita nantikan bersama perkembangan penyelidikan kasus ini. Terima kasih Pak Sugeng, Ketua Indonesia Police Watch, dan Pak Haryanto Sutadi, Penasihat Kapolri, sudah bergabung dengan Berita Satu Sore. Sehat selalu Bapak-Bapak.